Shalom, selamat pagi, apa kabar? Kembali ya Ibu, pagi ini kita hadir dalam kebaktian saat teduh ya nak ya. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami Engkau sertai kami senantiasa, dan kami dapat memuji muliakan Engkau lewat ibadah teduh pagi hari Kamis. Terima kasih ya Tuhan, senantiasa Engkau menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah Kau berkati anak didik kami yang ada di rumah, sekalipun jarak jauh ibadah online, kami percaya Engkau beserta mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara kami siap mendengarkannya. Setiap guru juga berkati, dan setiap orang tua yang menemani mereka belajar dan juga ibadah daring berkati juga. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini Ibu ambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Judulnya ya, iri pada orang lain ya. Anak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini itu dalam menceritakan bagaimana ya bangsa Israel yang berada di penjajahan, di pembuangan ya. Pembuangan itu anak ibu guru, mereka bersama dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel dalam pembuangan, ya banyak mereka yang berada di tengah-tengah bangsa orang Babel dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita melihat dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 12 ya, yang memiliki 3 bagian ya. Bagian yang pertama sampai ke 6 mulai mengenai kemuliaan Allah, dan juga bagian yang kedua bagaimana respon manusia, dan juga bagian ketiga ialah tindakan Allah. Ayat 1 sampai ke 6 ini ya mengajak bangsa Israel melihat kemuliaan Allah tampak dialami di alam, yaitu dengan api, awan, kilat, dan langit ya. Tanda-tanda menunjukkan tahta Allah yang berlandaskan kehadirat dan hukumnya, bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala bumi. Dan bagian yang kedua anak ibu sorta ya, respon akan alam, akan manusia. Respon manusia justru beragam, ada yang menolak dan juga ada yang menerimanya. Yang menolak mendapatkan konsekuensi, yaitu mereka dapat hukuman daripada Allah ya. Keadilan dan hukum Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun, tetapi Ia dengan tegak memutuskan segala perbuatan manusia dengan bertumpu pada tahtanya ya, bertumpu pada tahtanya. Allah mengasihi manusia, namun bila manusia itu dapat menikmati dan menunjukkan kasih Allah itu, maka Tuhan menghukum dengan keadilannya. Mereka yang jahat beribadah kepada patung akan mendapat malu. Itu tertulis di dalam Mazmur 97 ayat 7 ya. Ibu bacakan. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Itulah adalah respon manusia ya. Ya, penghukuman Tuhan akan terjadi pada orang yang menyembah berhala. Sementara yang taat, yang setia kepada Allah perintahnya akan mendapat sukacita. Di bagian yang kedua itu ya. Bagian ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tindakan Allah kepada mereka yang menerimanya. Allah mencintai dan menjaga, menyelamatkan mereka. Yang terang akan dihadirkan bagi mereka ya. Terang itu sudah terbit. Ayat 11 ya, ayat ibu bacakan. Terang itu terbit bagi orang yang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Ayat 12 ya, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus.
Ketiga bagian ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah yang maha kuasa, yang tertinggi, yang mengasihi, Dia yang bertahta dalam kehidupan kita. Ketika kita iri kepada orang yang berbuat jahat karena mereka tidak hidup dalam kehendak Allah, jangan lupa bahwa keadilan Allah berlaku bagi mereka. Cepat atau lambat, kejahatan akan berhadapan dengan kebenaran dan hukum Allah. Mari yang setia dan percaya kepada Tuhan, pemeliharaannya Tuhan adalah Raja. Ia mengadili semua manusia dan bertindak dengan adil. Ia menghendaki manusia menikmati kasih-Nya dan mensyukuri segala pemberiannya. Jauhkan segala berhala. Pemazmur menikmati kasih dan keadilan Tuhan yang mengajak orang-orang yang sungguh mengasihi agar membenci kejahatan. Orang benar tidak perlu takut terhadap orang jahat. Telah tiba dan akan datang sukacita bagi orang yang tulus mengasihi Tuhan dan menyanyikan syukur bagi namanya. Marilah kita anak-anak semuanya hidup kudus di hadapan Tuhan dan mempercayakan Yesus adalah Raja dari segala raja dan kita adalah anak Raja. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini berkenan di hadapannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu menikmati firman-Mu di pagi hari ini mengenai Raja, ada segala Raja yaitu Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagi orang percaya akan mendapat hikmat, mendapatkan karunia daripada keselamatan daripadamu. Bagi orang yang tidak taat yang menyembah berhala, Engkau akan berikan hukuman kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami satu-satunya, kami tinggikan, kami agungkan. Berkati kami senantiasa Tuhan di saat kami pembelajaran daring, di saat kami ibadah online. Berkati kami setiap guru, berkati kami setiap siswa, berkati orang tua, dan semuanya kami juga pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Engkau berkati ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyelesaikan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Biarlah Kau berikan kepada dokter-dokter kekuatan kesehatan dan mereka sungguh-sungguh dapat melayani orang yang penyakit COVID, dan Kau buat jalan kepada mereka supaya kami senantiasa dapat kembali bersekolah seperti yang biasanya dan juga dapat beribadah seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau lebih berkuasa dari segalanya. Dengarkan doa kami, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.